APBN 2025 yang dialokasikan ke sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Adapun untuk rinciannya, ini yang pertama adalah pemerintah menggelontorkan sejumlah dana untuk realisasi anggaran kepada salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Jadi, Menteri Keuangan melaporkan perkembangan ekonomi dan realisasi anggaran belanja negara tahun 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Sarah Ruhendi langsung dari Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Selamat sore, Sarah. Apa saja realisasi anggaran APBN 2025 pada semester 1? Selamat sore Gemma dan pemirsa, benar sekali Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menjabarkan terkait realisasi APBN di semester 1 pada tahun 2025. Adapun untuk rinciannya, tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyampaikan bahwa pendapatan negara pada semester pertama 2025 ini menyentuh di angka 1.210 triliun rupiah dengan pertumbuhan pendapatan negara ini sebanyak 9% year on year. Terdapat sejumlah hal yang mempengaruhi tumbuhnya pendapatan negara, mulai dari tren meningkatnya harga ICP dan juga adanya pengaruh dari pengalihan dividen BUMN ke BPI dan Antara. Sementara itu untuk terkait anggaran belanja negara ini juga pada tahun 2025 tepatnya di semester 1 ini menyentuh di angka 1.407 triliun rupiah dengan pertumbuhan anggaran belanja ini sebanyak 0,6% year on year yang dimana dipengaruhi oleh APBN 2025 yang dialokasikan ke sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Adapun untuk rinciannya, ini yang pertama adalah pemerintah menggelontorkan sejumlah dana untuk realisasi anggaran kepada ketahanan pangan. Untuk rinciannya, Gemma dan juga pemirsa, untuk ketahanan pangan sendiri ini pemerintah merealisasikan APBN tahun 2025 ini sebanyak 46,9 triliun rupiah atau sama dengan 32,7% dari keseluruhan total APBN pada tahun 2025. Adapun untuk pertumbuhan dari anggaran ketahanan pangan ini sebanyak 47,8%, terdapat kenaikan cukup signifikan dan juga kalau kita lihat pada kuartal pertama ini untuk pertumbuhan dari pertanian sendiri ini naik sebanyak 10,5% year on year. Adapun dari pemerintah ini menggelontorkan sejumlah dana kepada sejumlah sektor dalam bidang pertanian. Ini mulai dari lumbung pangan, lalu ada juga subsidi pupuk yang dimana pemerintah ini mengucurkan sejumlah dana dari APBN sebanyak 10,3 triliun rupiah dengan total keseluruhan subsidi pupuk sebanyak 3,7 juta ton. Nah, hal ini berdampak pada pertumbuhan produksi beras pada periode Januari hingga Juni 2025 yang meningkat sebanyak 13,2% year on year. Di samping hal itu juga dari pemerintah menyuntikkan sejumlah dana ini paling besar pada tahun 2025 kepada Bulog sebanyak 16,6 triliun rupiah. Nah, kalau bisa dilihat memang ini Bulog membeli sejumlah hal seperti beras dan juga gabah yang dimana dapat membantu ketahanan pangan dalam negeri. Terdapat juga beberapa program prioritas pemerintah yang menggunakan APBN 2025 ini mulai dilanjutkan oleh makan bergizi gratis. Dalam hal ini yang telah dikucurkan oleh pemerintah, tepatnya Kementerian Keuangan ini sebanyak 5 triliun rupiah, yang dimana ini sebanyak 7,1% dari total keseluruhan APBN dalam negeri. Adapun ini pemerintah menargetkan kurang lebih penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang. Untuk realisasinya, Gemma dan juga pemirsa, untuk MBG per Juni 2025 ini sudah mencapai 5,5 juta orang dengan capaian atau realisasi dari Satuan Pelayanan Pemberian Gizi atau SPPG ini sebanyak 1, triliun, maksud kami 1,8 miliar rupiah. Nah, angka ini akan terus menaik, alokasi dananya dari pemerintah sehubungan dengan pemerintah
pemerintah ingin menaikkan target penerimaan manfaat dari MBG sebanyak 82,9 juta penerimaan manfaat dan juga sebanyak 30.000 SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pensiun juga sama, pensiun ke-13. Sedangkan tahun ini ada pengangkatan calon ASN di mana membutuhkan dana 11,6 triliun rupiah. Sedangkan untuk beberapa tunjangan profesi guru non ASN yang diberikan oleh Kementerian Dikbud dalam hal ini mencapai 1,5 juta 1,5 hingga 2 juta kepada guru-guru non ASN. Tunjangan juga diberikan kepada dosen yang waktu itu sempat adanya merasa didiskriminasikan di dalam posisinya antara dosen BLU, dosen ASN di bawah Kemendikbud maupun dosen yang ada di dalam PTPNBH. Untuk belanja pemerintah pusat secara total kita sudah membelanjakan 1.003,6 triliun. Ini 37,1% dari total APBN kita. Belanja KL 470 triliun dan belanja non KL 533. Terima kasih Pak Anggito karena terjadi dehidrasi untuk kami. Ibu Bapak sekalian, untuk belanja KL ini kita lihat kenaikan yang cukup tinggi yaitu 40,6% itu mohon maaf itu adalah absorpsi terhadap plafon APBN. Kalau dibandingkan tahun lalu agak lebih rendah karena tahun lalu 44,7 belanja KL sudah terserap, sekarang baru 40,6. Meskipun kalau kita lihat Q1 dalam hal ini terjadi kenaikan belanja dari Q1 ke Q2. Kalau kita lihat kuartal 1 baru 196 triliun yang dibelanjakan, tahun lalu Q1 itu 222 triliun. Jadi memang lebih rendah, makanya tadi pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif. Sedangkan Q2 sudah catching up. Kita lihat pertumbuhan belanja KL 274,4 triliun di kuartal kedua dibandingkan tahun lalu yang 265,1 triliun itu sudah ada kenaikan. Jadi dari Q1 ke Q2 kenaikan belanjanya hampir 40%, dibandingkan tahun lalu Q2-nya sudah lebih baik. Ini menggambarkan bahwa KL sudah mulai bisa membelanjakan sesuai dengan anggaran sesudah mengalami impres 1 seperti yang tadi kami sampaikan dari sisi efisiensi dan realokasi. Untuk belanja non-KL masih relatif stabil, kita lihat 315 triliun, tahun lalu 305 untuk Q2-nya, Q1 217, tahun lalu 205. Jadi sama seperti polanya, Q1 ke Q2 terjadi kenaikan belanja 45%. Ini terutama dari mulai pembayaran THR, pensiunan, pembayaran subsidi, dan pembayaran pensiunan ke-13, serta tunggakan kompensasi dari Pertamina PLN yang kita bayarkan tahun lalu Q4, yang memang sesuai dengan mekanisme harus diaudit dahulu. Realisasi belanja 400 transfer ke daerah adalah 402,5 triliun. Kalau kita lihat dari sisi level masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 400 triliun. Dari prosentase juga relatif sama walaupun agak lebih rendah yaitu 43,8. Kita lihat yang cukup tinggi adalah DBH lebih tinggi dari tahun lalu 60 triliun dibandingkan 55 dan DAU juga lebih tinggi 227 dibandingkan 224. Perbaikan ini karena beberapa daerah memang mengikuti syarat salur secara tepat waktu sehingga kita bisa memberikan salur kepada TKDD yang cukup tepat waktu. Mungkin saya tidak bacakan halaman 34 untuk Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Banggar mengenai siapa yang menikmati transfer ke daerah ini untuk dalam berbagai bentuk dari mulai sekolah, tunjangan guru, kemudian bantuan untuk puskesmas, kemudian dana pelayanan dan perlindungan anak, dana ketahanan pangan. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa APBN kita itu sangat diandalkan dan sangat mempengaruhi dan sangat dinikmati manfaatnya langsung oleh masyarakat. Karena sering masyarakat mungkin menanyakan apa peranan dari APBN dan negara.
Untuk sisi pendapatan negara, kami masuk mulai sekarang sisi pendapatan. Pendapatan negara pada kuartal kedua, kita lihat di sini, pendapatan negara semester 1 mencapai 1.451,6 triliun secara bruto, tapi secara neto adalah 1.201,8. Perbedaannya adalah karena ada restitusi. Kita lihat dari sisi semester 1 terhadap total target adalah masih di 48,3%. Dibandingkan dengan 3 tahun terakhir memang lebih rendah, ini karena adanya beberapa tadi yang seperti lihat beberapa kegiatan ekonomi yang melemah, selain juga ada beberapa measure seperti PPN 12% yang tidak jadi diberlakukan atau hanya diberlakukan pada barang mewah, itu menyebabkan kita kehilangan target yang sebesar 71 triliun di APBN 2025 ini. Ini tentu mempengaruhi kinerja kita. Beberapa harga migas juga mempengaruhi lebih rendah dari asumsi yang menyebabkan juga penerimaan kita relatif menjadi lebih rendah. Namun kalau kita lihat Q1 ke Q2 terjadi kenaikan pendapatan. Dalam hal ini kita lihat yang paling kanan orange 791 triliun rupiah. Ini kalau dibandingkan kuartal keempat di tahun 2024 semester 1 dan semester 2-nya 779 ini lebih tinggi. Namun semester 1 kita memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Sehingga memang ini menggambarkan bahwa kuartal 1 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, terutama karena tadi beberapa measure seperti PPN yang tidak jadi dikolek, namun juga dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan, karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar 80 triliun. Jadi sebetulnya pendapatan negara mengalami tekanan baik dari PPN maupun dari dividen BUMN, sebesar 150 triliun sendiri, 70 plus 80. Namun kalau kita lihat pendapatan di kuartal kedua, kita sudah mulai berharap bahwa pendapatan negara mulai recover. Dari sisi level nominal sudah lebih tinggi dari tahun lalu. Untuk Bapak dan Ibu sekalian lihat, kuartal 1-2 di 2022 dan 2023 itu memang tinggi, terutama 2023 dan 2022 itu karena harga komoditas waktu itu tinggi sekali. Harga batu bara di atas $300 per ton, harga minyak dan yang lain-lain. Sehingga memang 2024 dan 2025 ini terjadi adjustment terutama pada komoditi dan kemudian dampaknya ke kegiatan ekonomi. Kami berharap untuk akselerasi pendapatan khususnya untuk pajak di kuartal kedua akan terus berlangsung di kuartal 3 dan keempat. Pendapatan pada bulan April dan Juni sudah positif, terutama dari pajak dan bea cukai, terutama dari sektor manufaktur, keuangan, dan sektor pertambangan. Yang sektor pertambangan itu sudah berturut-turut 3 tahun selalu negatif growth karena harga komoditas. Pencapaian penerimaan negara kuartal kedua ini lebih baik dibandingkan kuartal ke-1 tahun 2025 dan lebih baik dari kuartal kedua tahun 2024. Jadi ini yang memberikan harapan kepada kita. Untuk penerimaan pajak secara bruto kita lihat di dalam halaman selanjutnya. Untuk PPh Badan sudah mulai turn positif 6,5%. Ini bagus karena PPh Badan adalah kontributor 3 atau 2 terbesar dari keseluruhan penerimaan pajak kita. Kemudian PPh orang pribadi juga mengalami kenaikan 35,4%, mencapai 14 triliun. Total pajak bruto tahunan yang kita terima di dalam chart ini setiap bulannya tadinya mengalami kontraksi sangat dalam. Ini yang sempat menimbulkan banyak pemikiran, APBN kita mungkin tidak baik. Tapi kemudian kita lihat bulan Januari memang terjadi kontraksi sangat dalam, 13,5. Kemudian Februari kontraksinya mulai mengecil di 4,3 dan mulai Maret sampai dengan Juni ini setiap bulan sudah positif growth di 7,6, 7%, 0,2 dan 11,2. Ini yang kita akan terus lakukan. Untuk netonya kita lihat memang jauh lebih dalam lagi. Kontraksi di bulan Januari mencapai 41,9%. Ini karena restitusi cukup besar
sampai dengan Februari masih terasa, kemudian mulai turn positif di Maret dan April dengan pertumbuhan positif di 3,5 dan 5,8. Di bulan Mei terjadi restitusi lagi dan ini oleh Pak Dirjen Pajak baru sekarang sudah mulai dikelola dari sisi keseluruhan track. Bulan Juni sudah mulai positif growth bahkan double digit di 10,9%. Ini memberi harapan bahwa di semester kedua kita bisa berharap untuk stabilisasi dari penerimaan pajak karena penerimaan pajak adalah backbone dari penerimaan negara. Tapi ini tidak terlepas dari ada harga komoditas, adjustment terutama terhadap komoditas batu bara yang oleh undang-undang sekarang menjadi barang kena pajak. Ini menimbulkan restitusi yang cukup besar kepada penerimaan terutama komoditas batu bara kita. Kalau kita breakdown, mungkin nanti di panja bisa dilihat, saya mungkin tidak akan terlalu detail, tapi kira-kira untuk memberikan keyakinan bahwa kami meneliti secara detail apakah terjadi anomali dari pola penerimaan, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa APBN kita dari sisi penerimaan masih bisa kita jaga dan bisa mendukung terutama program-program pemerintah yang cukup banyak dan meningkat. Untuk itu kita lihat pola dari 4 tahun terakhir relatif kita bagus, relatif masih sama. Artinya dari Januari hingga Juni kalau kita lihat level maupun polanya masih relatif bisa comparable. Bahkan mungkin lebih baik dibandingkan 2023 waktu terjadi boom komoditas. Untuk penerimaan bea cukai ini juga kalau kita lihat penerimaan bulanannya masih ups and down, tapi positifnya naik turunnya itu cukup volatile karena Januari bisa tumbuhnya double digit 14,7, kemudian Februari turun di minus 7,8, kemudian tumbuh lagi di 41,6, minus lagi 16 dan tumbuh lagi 71. Untuk bea masuk masih mengalami penurunan 2,7% mencapai 23,6. Bea keluar tumbuh tinggi 80,4, ini terutama kami menerapkan bea keluar baik karena CPO harganya mulai membaik dan konsentrat tembaga terutama untuk Freeport dan Aman yang diperbolehkan untuk mengekspor pada saat mereka smelternya mengalami kebakaran. Untuk cukai kita mendapatkan 108,8 triliun, ini tumbuh 6,9%. Untuk diingat oleh Bapak dan Ibu sekalian DPR bahwa tahun ini kita tidak menaikkan cukai rokok, kita mengubahnya dalam harga jualnya saja dan pertumbuhan kenaikannya 6,9. Pak Dirjen Bea dan Cukai yang baru yang mungkin saya perkenalkan tadi Dirjen Bea Cukai, Pak Jaka, Dirjen Pajak yang baru Pak Bimo dan Wakil Menteri Keuangan bidang penerimaan Pak Anggito. Nggak perlu saya kenalkan, tapi beliau baru mengatakan baru sekarang ini kesini lagi sesudah 10 tahun Pak Said. Jadi perlu saya kenalkan kembali. Kembalinya si anak yang hilang kira-kira. Sama dengan penerimaan pajak, kami melakukan analisa cukup teliti untuk pola penerimaan 4 tahun terakhir. Dan kita lihat memang kalau kita lihat di sini tahun 2025 relatif merata Januari hingga Juni untuk bea dan cukai. Dibandingkan 2 tahun terakhir yang cukup volatile tiap bulannya, ini juga ada berbagai measure seperti dinamika global seperti kita semua ketahui, namun juga dampak dari kenaikan cukai terutama golongan 1 yang cukup tinggi dibandingkan golongan 2 dan terutama golongan 3. Kita melihat fenomena dan ini PR untuk Pak Dirjen Bea dan Cukai, bahwa banyak rokok sekarang turun menjadi golongan 3 yang cukainya paling rendah dan juga munculnya rokok ilegal karena dianggap cukainya cukup tinggi. Ini merupakan hal yang perlu untuk diwaspadai dari bea dan cukai. Fenomena rokok ilegal dan down trading ke bawah. Selain tentu saja karena situasi global terutama untuk bea keluar dan bea masuk tadi. Untuk PNBP, mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian, Badan Anggaran yang kami hormati, PNBP kita kehilangan 80 triliun karena dividen tidak diserahkan lagi ke APBN tapi dipegang oleh Danantara. Jadi untuk nanti targetnya perlu untuk adanya adjustment dengan adanya keputusan tersebut.
Kita tidak lagi mengandalkan yang 80 triliun dari dividen BUMN. Nah, target untuk tahun ini 222,9 triliun sudah dikoleksi sampai dengan bulan Juni. Ini artinya 43,4% dari total tahun ini. Total tahun ini masih merupakan total dengan tadi dividen yang 80 triliun di dalamnya.